Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di channel kita. Dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi ilmu balaghah, submateri ilmu badi, sub lagi tentang muhassinat lafdiyah, atau membahas ungkapan-ungkapan bahasa dari keindahan lafalnya. Dan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah tentang jinas. Jinas bisa diartikan sama, mirip, atau sejenis. Adapun dalam ilmu balaghah, jinas didefinisikan al-jinas ayyatashabah lafdhani fin nutqi wa yakhtalifa fil ma'na. Yang dimaksud dengan jinas adalah dua kata yang sama dalam pelafalannya tapi berbeda dalam maknanya. Di Al-Quran kita sering menemukan gaya bahasa menggunakan pengulangan kata yang sama ataupun kata yang mirip-mirip. Nah, pengulangan kata yang sama atau kata yang mirip itu dalam ilmu balaghah itu disebut dengan jinas. Ingat, disebut dengan jinas. Nah, jinas ini ada dua macam. Ada jinas tam dan juga ada jinas ghair tam. Yang pertama ada jinas tam atau jinas yang sempurna. Yang dimaksud dengan jinas tam adalah huwa mattafaqa fihi lafdhani fi umurin arba'ah. Yang disebut dengan jinas tam itu apabila ada dua kata yang sama dalam 4 hal. Yakni hiya nau'ul huruf wa syakluha wa adaduha wa tartibuha. Keempat hal itu yang pertama adalah naul huruf, jenis hurufnya, wa syakluha dan harokatnya, wa adaduha dan jumlah hurufnya, wa tartibuha dan urutan hurufnya. Nah, apabila terkumpul keempat syarat ini maka disebutnya dengan jinas tam. Sedangkan apabila tidak memenuhi keempat syarat ini berarti jinas ghair tam. Nah, berikut contoh jinas tam yang ada di Al-Quran. Wa yawma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghairu sa'atin kadzalika kanu yufakun. Yang artinya, dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Nah, di sini ada kata as-sa'ah dan juga sa'atin. Sa'ah yang pertama itu terjemahnya adalah hari kiamat, sedangkan sa'atin atau sa'ah yang kedua maknanya adalah satu waktu gitu ya, atau sesaat. Contoh lainnya, wasammaituhu Yahya li Yahya falam yakun ila raddi amrillahi fihi sabil. Artinya aku menamakan anak itu Yahya supaya ia hidup terus tetapi tidak ada jalan untuk menolak urusan Allah, maksudnya kematian. Nah, dalam syair ini ada dua kata yang sama yaitu Yahya dan Yahya. Yahya yang pertama adalah maksudnya seseorang yang bernama Yahya, sedangkan Yahya yang kedua adalah artinya hidup, ya, artinya hidup. Nah, kedua contoh tadi ini merupakan contoh jinas tam. Berikutnya kita akan membahas tentang jinas ghair tam. Ada banyak macamnya ya. Nah, oke, kita ke pengertian dulu dari jinas ghair tam. Wa makhtalafa fi lafdhani fi wahidin minal umuril mutaqaddimah.
Jinas ghair tam ini atau jinas yang tidak sempurna ini adalah dua kata yang mirip pengucapannya tetapi tidak sama pada salah satu dari 4 hal yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni jenis huruf, harokat, jumlah, dan urutan. Di antara macam jinas ghair tam diantaranya 1. Jinas muharraf, artinya jinas yang beda harokatnya saja. Contoh, jubbatul burdi, junnatul bardi. Kata burdi dan kata bardi beda harokatnya, yang satu doma, yang satu fathah. Contoh lainnya, ad-dainu yahdimud dina. Ad-dainu dan juga ad-din, ad-dain dan ad-din. Ya, yang satu harokatnya adalah fathah, yang satu harokatnya kasroh. Kemudian termasuk dari jinas ghair tam ada jinas nakis, yakni jinas yang beda jumlah hurufnya. Contoh, wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yauma idzinil masaq. Oke, di sini ada kata as-saqu yang di ujungnya, bisaq tadi di ujung ayat. Kemudian ada kata al-masaq. Hurufnya tentunya beda, yang satu tidak ada mimnya dan yang satunya lagi ada mim, sehingga beda jumlah hurufnya. Berikutnya yang ketiga ada jinas mudhari, yaitu jinas yang perbedaannya satu huruf saja namun berdekatan mahrujnya. Contohnya, dzalikum bima kuntum tafrahuna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tamrahun. Di sini ada contoh jinas, yakni kata tafrahun dan tamrahun, yang bedanya adalah huruf fa dan huruf mim, namun keduanya deket banget mahrujnya, dimana ya sama-sama dari bibir. Bedanya kalau fa itu bibir dan ujung giris atas, sedangkan kalau mim kedua bibir atau syafatain dari segi mahrujnya, artinya dekat ya, sama-sama di bibir. Yang keempat yang termasuk jinas ghair tam ada jinas lahik. Jinas lahik adalah jinas yang perbedaannya satu huruf saja namun berjauhan makhrajnya. Contohnya, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Kata taqhar dan tanhar, yang satu qaf, yang satu nun, ini beda makhrajnya. Selanjutnya yang kelima ada jinas mushaf. Adalah dua kata yang memiliki kesamaan dilihat dari segi tulisan, akan tetapi perbedaan terletak pada titik hurufnya saja. Contoh di surat Asy-Syu'ara ayat 79 dan 80. Walladzi huwa yut'imuni wa yasqini wa idza maritu fahuwa yashfini. Ya. Ada kata yaskini dan yashfini, artinya di sini ada dua huruf yang beda, yang satu sin, yang satu lagi shin, beda pada titiknya, dan yang satu lagi qaf, sedangkan yang kedua adalah huruf fa. Yaskin, yashfin, ya, seperti itu. Berikutnya ada jinas mukarrar ataupun jinas muraddad, yakni jinas yang salah satu kata dari dua kata yang sejenis disebutkan setelah kata yang lainnya. Maksudnya, dua kata tersebut memiliki kesamaan pada bentuk, harokat dan juga sukunnya, jenis, jumlah huruf serta tertibnya, namun berbeda pada satu huruf saja. Contohnya, wajituka min saba'in binaba'i yakin. Nah, saba, naba, saba, naba. Itu yang satu sin, yang satu nun. Kemudian ada yang dinamakan dengan jinas qalb.
adalah jinas yang terdapat perbedaan pada susunan huruf pada dua kata. Ini yang bedanya adalah susunannya saja. Contohnya, Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Ada kata rawat dan aurat. Kita kesampingkan dulu huruf tambahannya, yakni alif dan ta. Ada ro'au, ro, waw, ain, dan juga auro. Ain, waw, ro. Artinya kalau kita perhatikan lebih spesifik lagi, lebih dalam lagi, ini tertukar posisinya ya. Kemudian contoh lainnya di surat Al-Mudaththir ayat 3. Wa rabbaka fakabbir. Rabbaka kabir, ro, ba, kaf, rabbaka, dan kabir, kaf, baro. Tertukar susunan katanya. Teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan bahas pembagian jinas dilihat dari jenis kata atau kalimat pembentuknya. Jinas juga berarti bisa dibagi ke dalam 3 macam. Yang pertama, jinas mutamatsil, yakni jinas yang terdiri dari isim dengan isim atau fi'il dengan fi'il. Contohnya, lam nalqa ghairuka insanan yuladhibu fala barahta li'anid dahri insana. Nah, teman-teman sekalian, ada dua hal yang sama di sini, kata insanan dan juga kata insanan lagi. Nah, keduanya merupakan isim. Nah, karena keduanya sama-sama isim, maka jinas ini dinamakan juga dengan jinas mutamatsil. Contoh yang lainnya, man taba qabla an tatlu'asy syams min maghribiha taballahu alaihi. Nah, di sini ada kata yang sama, yakni kata taba. Akan tetapi taba yang pertama dengan taba yang kedua itu beda maknanya. Kalau taba yang pertama artinya bertaubat. Sedangkan taba yang kedua adalah menerima taubat. Taba yang pertama bertaubat, taba yang kedua menerima taubat. Nah, salah satu perbedaannya adalah kalau taba yang tidak ada atau tidak berpasangan dengan huruf jar bisa diartikan bertaubat, ataupun biasanya taba kesananya ila, taba ilallah, bertaubat kepada Allah. Sedangkan kalau taba yang berpasangan dengan huruf jar ala, taba ala, itu artinya menerima taubat. Berikutnya yang kedua ada jinas mustaufi, yaitu jinas yang terdiri dari campuran antara fiil dengan isim dan juga dengan huruf juga bisa. Contoh, ma mata min karmiz zamni fa innahu Yahya lada Yahya bin Abdillah. Nah, di sini ada kata Yahya dan juga Yahya ya. Tapi ada perbedaan. Kalau Yahya yang pertama itu fiil mudhari, sedangkan Yahya yang kedua adalah sebuah nama untuk seseorang. Artinya yang satu fiil, yang satu isim. Kemudian contoh lainnya di Al-Quran surat An-Najm ayat 1-3. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada kata yang sama, yakni kata hawa dan al-hawa. Hawa di ayat yang satu itu adalah fiil, sedangkan hawa di ayat yang ketiga ada alif lamnya, berarti itu adalah isim. Ini fiil berjinas dengan isim. Yang berikutnya, jinas dilihat dari segi kata pembentuknya, ada jinas murakkab, yaitu jinas yang terdiri dari murakkab atau prase. Jinas murakkab terbagi menjadi dua jenis lagi. Yang pertama, jinas murakkab mutasyabbih. Yang kedua, jinas murakkab mafruq. Contoh jinas murakkab mutasyabbih yaitu jinas yang sama tulisannya, kan tetapi maknanya
berbeda. Idza malaka lam yakun dzahibah fada'hu fadaulathu dzahibah. Ini ada kata yang sama, dzahibah, yang berada sama-sama di ujung ya. Kan tetapi maknanya berbeda loh. Kalau dzahibah yang pertama itu artinya mempunyai kemurahan hati. Dza mempunyai hibah, kemurahan hati. Sedangkan dzahibah di penggalan yang kedua artinya dzahibah. Ini isim fa'il dari dzahaba, dzahibah, yang pergi ya. Sama-sama dzahibah akan tetapi punya perbedaan. Yang satu adalah dzahibah, dzanya isim 5 dan juga hibah mudhaf, dan juga yang keduanya dzahibah disatukan ya. Kemudian ada juga jinas murakkab mafruk, yaitu jinas yang tidak sama tulisannya. Tidak sama tulisannya akan tapi lafalnya berdekatan. Contohnya di syair berikut ini. Kulukum qad akhadal jama wala jamalana malladhi darra mudiral jami lau jamalana. Oke, di ujung-ujung kita melihat ada kata wala jamalana, wala jamalana. Dan juga di ujungnya ada kata jamalana. Nah, kita fokusnya ke penggalan jamalana. Nah, dari segi lafal itu sama ya, jamalana. Akan tetapi maknanya berbeda. Kalau yang wala jamalana di sini janya adalah isim dan juga merupakan isim la ya, isim la. Adapun di yang kedua yaitu jamalana, ini merupakan fiil ya, yang bisa diartikan kalau dia berbuat baik kepada kita. Dia berbuat baik kepada kita. Nah, sekian sekilas pembahasan tentang jinas dalam ruang lingkup ilmu badi, ilmu balaghah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.